Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Bayu di Why to the Counselor Channel, channel yang berisi tentang materi-materi bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi motivasi berprestasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu mengapa penting motivasi berprestasi itu harus kalian miliki. Coba kalian tengok negara Jepang. Diakui bahwa negara Jepang itu begitu pesat dan unggul dalam bentuk produktivitas dan prestasi teknologinya. Bahasa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini bangsa lain yang menyusul itu adalah Korea. Apa rahasia mereka kok bisa seperti itu? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun bekerja, dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya, banyak dari negara kita ini yang santai-santai, bekerja ala kadarnya, malas-malas. Mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih kesuksesan itu. Dengan adanya motivasi berprestasi, perilaku produktif dan selalu memperhatikan kualitas kinerja itu akan pasti ada ketika kita memiliki motivasi berprestasi, apalagi motivasi berprestasi yang sangat tinggi. Nah, dari situ makanya penting harus kalian miliki motivasi berprestasi itu. Selanjutnya, untuk yang kedua, bagaimana pengertiannya? Di sini dijelaskan pengertian dari motivasi adalah penggerak di dalam diri kita untuk berbuat. Motivasi merupakan kondisi di dalam diri individu, kondisi internal yang mendorong untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Ini menurut Glickman tahun 1986. Sedangkan filosofi motivasi ini pada hakikatnya adalah sebagai penguatan atau reinforcement. Contoh, perolehan nilai bagus atau pujian akan menambah motivasi belajar. Dorongan seorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik secara umum. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Nah, motivasi intrinsik itu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang, misal dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain sebagainya. Nah, motivasi ekstrinsik dari luar, dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar, jelas. Contoh, seorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktiknya, keduanya itu harus digabung supaya motivasi kalian itu semakin tinggi seperti itu. Selanjutnya ada tingkatan dari motivasi, itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, motivasi didasarkan oleh ketakutan.
atau fear motivation. Yang kedua, motivasi karena ingin mencapai sesuatu, yaitu achievement motivation. 3, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang memiliki dorongan dan kesuksesan yang tinggi. Yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi dan hasil usaha sendiri. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib yang mujur, tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan itu bukan berarti sial, tetapi karena volume usaha yang masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka challenge, tantangan, dan memiliki tugas yang resikonya relatif lebih nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 6, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Seperti itu. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Yang pertama itu tentukan tujuan. Tujuan kalian apa? Ditentukan. Terus kemudian 2, susunlah target yang realistis atau masuk akal. Target jangan yang terlalu tinggi dan jangan yang terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi, kita juga terlalu berat untuk mencapainya. Kalau terlalu rendah, usaha kita cuma sedikit, tidak akan ada improvement atau kemajuan. 3, belajar menggunakan bahasa berprestasi. Ini misalkan gunakan kata-kata yang optimis, gunakan kata-kata yang positif. Misal, masih ada peluang. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, atau bertindak. Seperti itu. Selanjutnya, perkaya pikiran kalian dengan hasanah motivasi. Sering baca-baca quote-quote seperti itu, motivasi. Ya, mungkin itu cara bagaimana untuk meningkatkan motivasi. Demikian materi tentang motivasi berprestasi. Semoga dengan materi ini kalian bisa lebih mudah untuk mencapai kesuksesan. Jangan lupa, bila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.